Jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana caranya setting access point, penembak jaringan, atau setting PTP ya, point to point, supaya jaraknya bisa maksimal. Kebetulan saya sudah berada di tempat yang ada salah satu titik receivernya di sini, jadi saya akan tunjukkan bagaimana settingnya. Sebelumnya saya akan gambarkan dulu ya topologinya. Jadi kalian harus simak dari awal supaya tidak gagal paham nanti ya. Nah, jadi seperti ini ya topologinya. Settingan point to point. Pertama, tentu saja itu sumber internet ya, misalnya internet. Nah, internet misalnya di sini IndiHome ya. Kemudian ini masuk ke routernya atau wifi-nya ya. Router wifi dari Telkom. Kemudian ini kan ada sinyal wireless ya. Tapi kita ambil dari kabel LAN. Kabelannya kita masukkan di namanya ini PoE-nya ya, atau adaptornya. Masukkan kabelnya di sini, kemudian kabel satunya lagi itu langsung ke antena. Sini ya antenanya saya gambar. Nah, yang ini langsung menuju antena. Nah, di sini ada colokan ke listrik, positif negatif seperti itu ya. Ini internet, router wifi dari IndiHome masuk ke PoE-nya. PoE dari di sini saya menggunakan Power Beam 5AC Gen 2. Ya, itu nama alatnya. Nah, ini saat setting awal, kalau baru pertama kali dikasih menyala ya. Di sini ada dua cara setting. Pertama, ini ada wireless yang keluar di sini ya. Ada jaringan WiFi atau hotspot yang keluar. Kita bisa gunakan Android ya, smartphone, ataupun bisa menggunakan laptop untuk setting. Nah, ini bisa connect di sini ya, pakai jaringan ini wirelessnya. Atau kalau mau pakai laptop berarti harus menggunakan LAN ya. Kalau mau setting pertama kali ke laptop, kita gunakan LAN. Jadi kabel yang LAN ini ya, LAN yang ini kita hubungkan ke sini. Atau di sini kita kasih hub ya, hub. Terus kita sambungkan ke laptop untuk setting. Nah, kalau kita menggunakan SSID yang ada dalam alatnya sini ya, Power Beam sini, dia langsung otomatis muncul tampilan login seperti ini ya. Dia otomatis diarahkan ke halaman login. Nanti password sama username-nya bisa diambil di manual booknya ya, di bukunya. Nah, kalau menggunakan kabelan settingnya, berarti kita harus setting dulu di pengaturan jaringannya ya. Masuk ke sini ya, sini dengan pengaturan jaringan sini, kita pilih saja yang ini ya, network. Nah, kalau seperti ini cari di sini di bawah ya, ini change adapter setting. Nah, muncul seperti ini kan. Kemudian kita lihat mana yang connect ya, ini ya, no internet access. Kita double klik atau bisa klik kanan, terus kita klik properties. Muncul lagi seperti ini. Kita pilih yang ini versi 4, klik 2 kali. Nah, silakan klik yang di bawah ini ya, use the following IP address. Nah, IP addressnya ini kita sesuaikan dengan yang masih bawaannya, bawaan dari Power Beam-nya, alatnya. Biasanya itu IP bawaannya itu ini ya, IP bawaannya itu saya tuliskan 192.168
21. Nah, ini biasa IP bawaan dari Powerbeam. Tapi yang ini saya sudah modifikasi jadi seperti ini ya. Sesuaikan saja, kalau yang masih bawaan berarti di sini diganti dengan yang masih bawaan juga. Kalau sudah, klik OK. OK lagi. Kemudian ini di close saja. Nah, pertama kita setting dulu ini ya. Akses pointnya ini. AP. Ini sebagai sumber ya, yang melempar jaringan. Kita setting dulu akses point. Oke, sekarang sudah disetting tadi, lihat ya. Sekarang buka browser ya, terserah browser apa saja. Dan kita masuk ke kalau pakai LAN tadi ya, kita masuk ke IP-nya. Tadi IP saya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan awalnya. Tampilan awal dari access point. Kalau belum connect, tampilannya bukan seperti ini ya. Ini karena sudah connect dengan jarak 22,5 km ya. Seperti ini. Dengan jarak segini saya mendapatkan sinyal 67 ya. Pokoknya di bawah 70 dB. Ini sudah bagus. Ini bisa membawa bandwidth ya, bandwidth yang bisa dibawa 46 Mbps. Yang jelas kalau sudah di bawah 70 dB ini bagus jaringan. Oke, jadi kalau sudah masuk ke sini, sekarang masuk di pengaturan wireless ya. Nah, karena tadi ya kita pertama, sekarang kita akan setting AP-nya dulu. Jadi kalau pengaturan setting AP-nya itu ini ya, yang access point pertama kita aktifkan. Terus bagian PTP juga kita aktifkan. Nah, ini PTP ini supportnya ini hanya yang di Airmax AC ya. Yang AC Gen 2 ini sudah support dia. Fungsi dari PTP mode ini nanti ini AP-nya bisa ditangkap oleh beberapa receiver ya, misalnya di sini antena, di sini antena, di sini antena. Ini ya, begini. Ya, jadi nanti misalnya satu AP ini bisa ditangkap 3 atau lebih antena ya, bisa. Tapi jangan membelakangi, misalnya dari arah sini, tidak bisa ya. Jadi ini ada arah tembak sinyalnya, misalnya begini ya. Jadi yang masih dalam jangkauan ini, ada berapapun di sini receivernya atau penerimanya masih bisa ya, kalau diaktifkan mode ini PTP. Kemudian channelnya, nah ini kan ada beberapa pilihannya. Kalau jaraknya itu di atas 20 kilo ya, pilih saja yang ini 10 MHz kalau di atas 20 kilo. Kalau di bawah dari 20 kilo, di bawah 15 kilo ya, pilih yang ini 20 atau ke bawah ini. Karena kalau misalnya di atas 20 km ya, ini kan 23 kan, pakai ini di stand-nya auto ya, 23 km. Misalnya kalau kita pilih yang 50 atau 80 Hz, itu sinyalnya tidak terdetek, tidak sampai. Semakin kecil frekuensinya ini, semakin jauh jarak jangkauan sinyal. Tapi bandwidth yang dibawa juga semakin kecil ya. Kalau ini semakin besar ini frekuensi jaringannya, maka jaraknya semakin dekat, tapi bandwidth yang bisa dibawa itu besar. Seperti itu. Jadi kalau di atas 20 kilo ya, pilih yang 10 saja. Kontrol frekuensinya bisa diaktifkan ya. Diaktifkan, kemudian kita pilih frekuensi mana yang mau kita pilih ya. Ini kita centang-centang di sini ya, yang cocok, supaya nanti kliennya atau receivernya ini tidak lama dia scan ya. Scan-nya nggak lama. Tuh. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari frekuensi-frekuensi yang sudah kita pilih ini. Nah, kemudian nama SSID-nya kita kasih nama, kemudian kita kasih password ya. Nah, ini antenanya kita pilih yang paling besar ya. Ini sinyal DBI-nya kita pilih yang paling besar.
output powernya kita kasih besar, auto distance-nya kita on-kan saja supaya dia mengukur jarak otomatis. Nah, ini SSID name-nya kita isi ya. Yang ini SSID name, kita isi password. Kemudian di bagian advance ini, kan tadinya begini ya, advance-nya nggak kelihatan, kita klik saja tombol tambah ini. Nah, atur seperti ini. Max TX rate-nya ini kita kali 4 aja ini, kali 4. Oke. Ini alternatif, MPU-nya 50 ya. Kemudian ini ya, sensitivity-nya kita on-kan. Kemudian kita kasih min 90 dB. Kalau sudah, kita masuk lagi ke sini ya. Di pengaturan network-nya. Nah, di network ini, network modenya kita pilih yang bridge, karena dia kan mau membagi sumber internetnya ya. Jadi di sini harus kita bridge supaya dia bisa mengirimkan data internet. Kita pilih yang bridge. Konfigurasi modenya simpel saja ya. Ya, kalau yang ini manajemen networknya ini untuk kita akses ya. IP yang untuk kita mengakses. Terus ini ya, kita on-kan saja ini ya, auto IP analyzing. Nah, kalau sudah, ini servisnya nggak perlu, dan ini juga nggak perlu ya, nggak perlu di setting lagi. Langsung saja kita save kalau sudah ya. Kalau sudah langsung kita save. Nah, berarti setting untuk access point-nya ini sudah selesai ya. Terus sekarang kita beralih, kita setting untuk receiver-nya, RC ya, kita receiver-nya. Cara setting receiver-nya, ini antena power beam-nya ya. Kabelannya masuk di PoE ya. PoE ini, PoE. Terus ada keluaran lagi kabelan. Nah, kita masukkan di router ya. Sini juga ada port LAN dan juga ada sinyal WiFi di sini ya. Nah, nanti ini yang digunakan, ditangkap oleh HP Android untuk internet. Sekarang kita setting receiver-nya. Seperti biasa ya, kita login dulu ke dalam unit power beam-nya. Kalau menggunakan WiFi bawaannya tadi, dia langsung otomatis login ya. Tapi saya sudah setting IP-nya, jadi kita masuk menggunakan IP saja. Oke, sekarang kita login dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk. Kalau pertama pasti dia belum connect seperti ini ya. Jadi pertama kita masuk dulu di pengaturan wireless. Ini kan dashboard awal, kita masuk di pengaturan wireless. Nah, setting seperti ini. Karena ini menjadi receiver, jadi ini access point kita matikan. PTP modenya juga kita matikan. Channelnya kita samakan dengan yang kita sudah setting di access point-nya. Tadi kan kita setting di 10 MHz, jadi kita harus samakan di 10 MHz. Kalau auto ini nanti dia scan semua ya. Kalau ada jarak antena yang dekat itu juga terbaca. Jadi dia bisa mengganggu polaritas sinyal ya. Lebih baik langsung saja manual kita setting ke 10 MHz. Kontrol frekuensinya kita on kan. Kemudian kita klik edit. Nah, frekuensinya kita samakan ya dengan yang tadi yang sudah kita centang-centang. Kalau sudah, nanti klik OK. Nah, setelah itu kita nanti setting juga di sini ya, antenanya besar yang kita samakan, kasih yang terbesar. Output powernya kita kasih maksimal, jaraknya kita kasih auto. Setelah itu baru kita scan SSID-nya tadi ya. Kita scan SSID. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Maka dia akan muncul ini ya, SSID yang sudah ada. Kita pilih ya ini. Kita pilih.
kemudian nanti kita klik select ya. Ini kan sudah terkoneksi ya, jadi kalau belum ini kita bisa lock AP ataupun kita klik select. Ini hanya satu AP yang terdetek yang sudah kita setting di awal tadi. Ini sinyalnya yang kita dapat 67 dB, frekuensi di 5,8 GHz. Oke, coba kita klik scan apakah ada yang lain. Tidak ada, cuma satu AP. Oke, kalau sudah diklik ini seperti ini, kemudian klik saja lock AP. Ya, sini ada tulisan lock AP. Oke, maka otomatis nanti dia di sini muncul locknya. Di sini lock to AP Mac terkunci. Setelah itu kalian masukkan passwordnya ya. Ini adalah password access point, password yang ini yang sudah kita setting tadi supaya dia bisa connect. Ya, kita masukkan di sini. Setelah itu kita klik save. Ya. Oh, sebelum save, ini kita kembali dulu ke sini ya. Di network. Nah, networknya kita kasih bridge. Hampir sama dengan yang tadi ya. Ini yang di bawah tidak perlu disetting ya, karena ini untuk akses manualnya. Oke, kita kembali ke settingan wireless tadi sini ya. Kalau sudah semua disetting, langsung kita klik save. Nah, kemudian kita lihat di bagian dashboard ini. Pasti dia akan connect seperti ini. Ini jaraknya 22,5 kilo, cukup jauh ya, sinyalnya bagus. Jadi ini kalau kita mau akses, mau meremote akses akses pointnya bisa dari sini ya, dari kliennya atau receivernya. Tapi karena ini berbeda segmen IP, jadi dia tidak tembus. Saya harus pergi dulu ke tower access pointnya untuk mengakses ini. Jadi jangan bilang hoax lagi ya kalau bisa connect di atas 20 kilo. Bahkan ini ya, AP ini sebenarnya ini AP ini connect ke 3 receiver ya, ke 3 tower seperti ini. Dan jaraknya itu beda ya, beda-beda. Ini yang paling dekat 22 kilo ya. Ada yang kedua itu jaraknya 27 kilo dan yang satunya lagi jaraknya itu 34 kilo. Kurang lebih ya, 34 kilo dan masih connect. Dapat sinyal di bawah 70 dB juga. Jadi yang bilang hoax ataupun di komentar itu ada yang bilang alatnya murahan ya KW, tapi nyatanya ini bagus ya. Saya pernah pakai yang merek sebelah ya, itu pas hujan kena petir langsung mati ya, hangus alatnya. Ini sudah berapa kali hujan petir masih aman. Jadi power beam ya, oke, power beam. Jadi itu dia cara setting access point dan receiver dari power beam 5 ya, supaya bisa dapat jarak maksimal. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.